Saat aku berumur 4 tahun, pada musim dingin tahun itu, kereta kuda kediaman Markis membuangku di sebuah peternakan di pedesaan. Bahkan selimut kapas yang robek pun tidak ditinggalkan untukku. Saat aku berumur 14 tahun, pada musim semi tahun ini, kereta kuda kediaman Markis datang lagi untuk menjemputku. Bukan karena hati nurani mereka bangkit, melainkan karena pangeran dari dinasti yang berkuasa saat ini hidupnya tidak akan lebih dari 3 bulan. Seorang tiran yang membunuh orang tanpa berkedip. Paman Kaisar ke-9 ingin menikahi putri sah kediaman Markis, tentu. Bukannya ibu berhati kejam. Kakakmu itu lemah sejak kecil. Tabib bilang dia tidak akan tahan jika terkejut. Sifat Paman Kaisar ke-9 itu, jika dia menikah ke sana, hidupnya tidak akan lebih dari 3 hari. Adik, gantikan kakak menikah, ya. Nanti, kakak pasti akan membalas kebaikanmu dengan baik. Aku tidak mengatakan apapun. Aku hanya berdiri diam seperti itu, menatap lurus ke arah Tam Nguyet Giao. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tam Nguyet Giao menjadi panik kutatap. Lehernya menyusut ke dalam kerah bulu cerpelainya, mencengkeram erat lengan baju Nyonya Tam. Aku menundukkan pandanganku, seperti biasa mengusap-usap ujung lengan bajuku yang kasar. Membalas kebaikan. 10 tahun musim dingin yang membekukan di pedesaan telah membuat 2 ekor kerbau mati kedinginan. Saat aku berusia 5 tahun dan demam tinggi, aku berada di tumpukan mayat, mengambil selapis pakaian berlumuran darah untuk menutupi tubuhku. Berebut setengah bakpao basi dengan anjing liar. Barulah aku bisa bertahan hidup. Jasa karena telah melahirkanku sudah lama terkubur bersama badai salju yang mengisolasi gunung pada musim dingin tahun itu dan memutus segalanya. Sekarang kau bicara soal membalas kebaikan. Sudah terlambat. Menikah menggantikannya juga boleh. Tapi aku punya satu syarat. Suaraku tidak keras, karena sepanjang tahun meminum teh kasar berkualitas rendah, jadi agak serak. Tangan Nyonya Tam yang sedang memegang sapu tangan berhenti. Alisnya langsung berkerut erat. Raut belas kasih palsu di wajahnya tidak bisa dipertahankan lagi. Tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia memberi isyarat dengan matanya kepada Mama Li di sampingnya. Nona muda kedua sudah terbiasa di desa, tidak mengerti aturan. Saat para tuan di kediaman Hou berbicara, tidak ada tempat bagimu untuk menawar. Hari ini, pelayan tua ini akan menggantikan Nyonya untuk memberimu pelajaran tentang etiket wanita. Sebelum kata-katanya selesai, penggaris hukuman itu melesat lurus ke arah wajahku diiringi suara desingan angin. Aku tidak menghindar, tepat saat penggaris itu akan mendarat. Aku tiba-tiba mengangkat tangan kiriku, dan dengan akurat mencengkeram pergelangan tangan Nenek Li. Krak! Suara tulang patah yang renyah terdengar di tengah aula utama. Nenek Li menjerit kesakitan seperti babi yang disembelih. Jeritan yang memilukan. Penggaris di tangannya jatuh berdebuk ke lantai ubin hijau. Aturan. Aku menatap rendah Nenek Li yang sedang meraung kesakitan di lantai. Saat aku berebut daging dengan serigala di gunung belakang, tidak ada yang pernah mengajariku tentang aturan. Aku berjalan ke meja teh di samping, mengambil secangkir teh yang sudah dingin, lalu membalik pergelangan tanganku. Air teh yang dingin sedingin es bersama dengan daun tehnya. Kusiramkan seluruhnya ke wajah Nenek Li. Seluruh aula menjadi sunyi senyap. Para pelayan bahkan lupa untuk bernapas. Nyonya Sen tiba-tiba bangkit dari kursi utamanya. Kaki kursinya yang bergesekan dengan lantai ubin menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Pemberontak, dasar binatang kecil. Beraninya kau membuat onar di kediaman Hou. Pengawal, tangkap dia untukku. Kurung dia di gudang kayu. Patahkan kakinya. Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur. Di luar pintu, lebih dari 10 penjaga berbadan kekar menyerbu masuk sambil membawa tongkat pemukul. Aku melirik sekilas ke sekeliling. 12 orang, aku tidak akan bisa melawan mereka. Tanpa ragu-ragu, aku berbalik dan lari. Aku berlari sangat cepat, dengan langkah yang sangat lebar. Di koridor yang berliku-liku itu, aku seperti belut yang licin, menyelinap ke tempat-tempat yang sepi dengan banyak bebatuan hias. Angin menderu di telingaku, membuat ujung bajuku yang compang camping berkibar kencang. Suara makian dan langkah kaki di belakangku perlahan tertinggal.
Aku langsung berlari masuk ke taman belakang. Sebuah tempat terpencil di sudut terdalam. Halaman di sini ditumbuhi rumput liar yang lebat. Biasanya, bahkan para pelayan pun enggan datang untuk bersih-bersih. Begitu melewati gerbang bulan yang sudah reyot, langkahku tiba-tiba terhenti. Aroma obat pahit yang menyengat bercampur dengan bau amis telur. Ditambah lagi dengan bau darah segar yang pekat, langsung menusuk hidungku. Di gazebo reyot di tengah halaman, ada sebuah kursi roda. Di kursi itu, duduk seorang pria. Dia mengenakan jubah brokat hitam legam. Kerahnya disulam dengan motif ular sanca berwarna emas gelap. Dia sedang menundukkan kepala. Di tangannya, dia dengan santai memainkan sebuah cincin hitam legam. Mendengar suara langkah kaki yang tiba-tiba, pria itu menghentikan gerakannya, lalu mengangkat kepalanya. Sepasang mata macam apa itu? Suram dan dingin tak berkesudahan. Bagaikan bilah pedang yang direndam di jurang tak berdasar. Selama 1000 tahun. Hanya dengan sekali pandang, tenggorokanku sudah terasa seperti dicekik. Bulu kudukku seketika berdiri. Instingku menjeritkan peringatan. Aku refleks mundur setengah langkah. Tumitku menyentuh ambang pintu. Tanganku meraba ke pinggang. Tempat aku menyembunyikan pecahan genting yang tajam. Pria itu sama sekali tidak bergerak. Hanya menatapku dalam diam. Bau darah di udara terasa semakin pekat. Begitu menyesakkan hingga sulit bernapas. Kau berlari cukup cepat juga. Suara pria itu sangat pelan dan rendah. Tetapi serak seperti amplas kasar yang digesekkan ke permukaan meja. Membuat gendang telinga terasa nyeri. Dia sedikit memiringkan tubuhnya. Jari-jarinya yang pucat mengetuk pelan sandaran tangan kursi rodanya. 1 ketukan, 2 ketukan. Apakah semua orang dari kediaman Markis tidak punya sopan santun sepertimu? Angin dingin meniup daun-daun kering melewati tembok halaman yang bobrok. Aku menggenggam erat pecahan genting di pinggangku. Di hadapanku ada dewa kematian yang duduk di kursi roda. Ada pengejar di belakangku. Aku segera menimbang untung ruginya. Jika aku berbalik, lebih dari selusin pria kekar akan mematahkan kakiku. Lalu mengurungku di gudang kayu bakar. Aku melangkahkan kakiku melewati ambang gerbang bulan. Daun-daun kering di bawah kakiku remuk, menimbulkan suara gemerisik. Aku berjalan lurus ke arah paviliun peristirahatan. Dan berhenti sekitar 5 langkah dari pria itu. Jarak ini cukup untuk menghindari jangkauan serangan jika dia tiba-tiba menerjang. Aku tidak akan lari lagi, aku lelah. Begitu aku selesai bicara, sesosok bayangan hitam tiba-tiba melesat turun dari pohon miring di samping. Hawa dingin yang menusuk tulang terasa dekat di leherku. Itu adalah sebilah pedang yang tajam. Aku tidak menghindar, bahkan tidak berkedip. Aku hanya menurunkan pandanganku, melirik bilah pedang yang dingin di leherku. Lalu kembali menatap pria di kursi roda itu dan tersenyum. Kau tidak takut mati? Tentu saja takut. Tetapi, bahkan jika aku mati di kediaman Hou hari ini, besok mereka akan mencari seorang gadis bisu atau bodoh. Memasukkannya ke dalam tandu pengantin. Lalu membawanya ke kediaman pangeranmu. Kau siapa, Teham Tantu? Orang yang baru saja dijemput oleh kediaman Hou dari pedesaan. Untuk menggantikan kakak perempuanku dan menjadi istrimu. HMPH, menikah sebagai pengganti. Markis Sen benar-benar punya nyali besar. Meskipun aku, pangeran ini, kedua kakinya lumpuh dan hidupnya tak lebih dari 3 bulan. Aku tidak akan sampai harus menikahi seorang gadis desa. Dia mengangkat tangannya perlahan. Pengawal bayangan itu menarik pedangnya dan mundur. Menghilang ke dalam bayangan pohon seolah-olah tidak pernah muncul. Kau memang tidak membutuhkan seorang gadis desa. Tapi kau butuh sebuah tameng. Seluruh ibu kota tahu bahwa paman kekaisaran ke-9 sakit parah. Hidupnya tidak akan lama lagi. Berbagai kekuatan mengincar posisi istri utamamu. Mereka ingin menempatkan mata-mata di sini sebelum kau mati. Jika kau menikahi putri sah kediaman Hou yang sombong itu, dia akan menempatkan orang-orangnya di kediamanmu. Dan membuat kediamanmu kacau balau. Tapi aku tidak akan begitu. Kenapa begitu? Karena aku tidak punya pendukung sama sekali di kediaman Hou. Aku dan mereka hanya punya dendam, tidak ada budi. Suaraku terdengar sangat tegas.
Aku akan membantu Anda membungkam gosip orang-orang. Sama sekali tidak akan ikut campur dalam urusan apapun di kediaman Anda. Sedangkan Anda hanya perlu memberiku status yang sah untuk kabur dari kediaman Markis. Ditambah makan kenyang sekali sehari. Selain itu, aku bisa mengenali tanaman herbal dan juga tahu cara menghitung buku besar. Racun di kaki Anda. Dan juga bau anyir darah di tubuh Anda. Biro tabib istana tidak bisa menyembuhkannya. Aku mungkin bisa membantu Anda memperpanjang hidup beberapa tahun lagi. Pria itu menatapku lekat-lekat. Jika aku bilang tidak bisa, maka aku akan langsung berbalik dan pergi. Begitu keluar dari halaman ini, aku akan pergi ke gudang kayu dan mematahkan kakiku sendiri. Besok mereka hanya bisa membawa mayat masuk ke gerbang Anda. Anda urus saja sendiri pernikahan yang dianugerahkan oleh Yang Mulia Kaisar. Suara klik yang renyah terdengar di atas meja batu. Aku berhenti melangkah, berbalik dan memungutnya. Suara pria itu kembali serak dan dingin. Aku melangkah maju untuk mengambil cincin titah yang masih terasa hangat. Pria itu bersandar di kursi rodanya, memejamkan mata. Besok, aku akan datang sendiri untuk menjemput pengantin wanita. Jika kurang sehelai rambut pun, aku akan mengorbankan seluruh kediaman Markis ke langit. Baiklah. Di gerbang bulan di luar tembok halaman, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang kacau. Cepat. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri si jalang kecil itu lari ke arah sini. Paman kerajaan ke-9 paling benci diganggu seumur hidupnya. Raut gembira di wajah Sen Yue Jiao langsung padam saat melihat dengan jelas situasi di dalam pavilion. Aku masih berdiri tegak di sana. Sementara paman kerajaan ke-9 yang dikabarkan membunuh orang tanpa berkedip sedang bersandar di kursi rodanya. Mengangkat kelopak matanya dan melirik. Hanya dengan satu lirikan, kedua kaki Sen Yue Jiao langsung lemas. Dengan suara gedebuk, dia jatuh berlutut di atas lantai batu. Suara Lu Jiuyuan tidak keras. Seberkas cahaya melesat dari dalam kegelapan. Dua dayang tua yang menerjang paling depan. Bahkan belum sempat menjerit kesakitan, sudah langsung jatuh ke dalam genangan darah. Darah segar yang menyembur dari leher mereka menyiprati seluruh wajah Sen Yue Jiao. Mulut Sen Yue Jiao ternganga. Tenggorokannya mengeluarkan suara serak. Wajahnya pucat pasi seperti dilapisi bedak. Aku tidak melihat mayat di tanah. Juga tidak melihat Sen Yue Jiao. Aku berjalan lurus melewati gerbang bulan. Pergi tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, di atas meja ada satu set gaun pengantin. Pakailah. Paman kerajaan ke-9 adalah orang cacat. Kediaman pangeran juga tidak terlalu peduli dengan etiket. Kediaman Hou tidak boleh kehilangan muka seperti ini. Nanti kamu keluar dari pintu samping di sudut barat. Tandu pengantin menunggumu di ujung gang. Adikku, kamu telah dirugikan. Tapi siapa suruh nasibmu sial? Aku mengulurkan tangan menyentuh kain berwarna merah muda persik itu. Kasar dan kaku. Aku menarik tanganku, lalu langsung mengenakannya. Bahkan perhiasan pun malas kau pakai, ayo pergi. Aku tidak menjawab. Baru saja sampai di koridor yang menghubungkan halaman depan ke pintu samping. Sebuah ledakan yang menggetarkan langit dan bumi terdengar dari depan kediaman Hou. Lantai ubin bergetar hebat. Debu di koridor berjatuhan. Nyonya Sen terhuyung-huyung. Hampir saja jatuh. Apa yang terjadi? Seorang pelayan berlari dan terguling masuk ke halaman dalam. Nyonya, gawat. Rombongan penjemput pengantin dari kediaman pangeran telah menghancurkan gerbang utama kediaman Hou kita. Ekspresi wajah Nyonya Sen berubah drastis. Ia memegang ujung roknya dan berlari ke halaman depan. Aku pun ikut melangkah mengikutinya. Di luar gerbang bukanlah tandu pengantin biasa. 3.000 penuh pasukan baju besi hitam dengan baju zirah berkilauan dan pedang yang tajam. Mengepung seluruh jalan tempat kediaman Hou berada seperti dinding besi. Aura membunuh dari pedang dan tombak membubung ke langit. Di tengah-tengah ada sebuah tandu yang diusung oleh 8 orang. Rangkanya terbuat dari kayu nanmu emas. Di atap tandu tergantung sebuah mutiara laut timur sebesar kepalan tangan. Komandan berbaju zirah hitam yang memimpin melompat turun dari kudanya. Suara baju zirah yang beradu menciptakan bunyi dingin yang mengerikan. Tangannya diletakkan di atas pedang panjangnya.
melangkah melewati tumpukan serpihan kayu di tanah. Raja Phoenix telah menitahkan, Putri Permaisuri harus memasuki kediaman dari gerbang utama. Siapa yang berani membiarkan Putri Permaisuri melewati pintu samping? Bunuh tanpa ampun, Nyonya Sen menelan ludah dengan susah payah. Kedua kakinya terasa berat seolah terikat timah. Sen Yuejiao berdiri di belakang, kuku jarinya menusuk dalam ketelapak tangannya. Aku tak sudi memedulikan orang-orang ini. Aku menginjak tanah yang penuh dengan serpihan kayu. Mengenakan gaun pengantin warna persik yang usang dan compang camping. Dan terus berjalan lurus menuju tandu pernikahan. Sebelum naik ke tandu, aku berbalik dan melirik Sen Yuejiao. Tanpa sepatah kata pun, tetapi tatapanku penuh dengan penghinaan yang luar biasa. Tirai tandu pun diturunkan. Di aula utama kediaman Markis. Atas dasar apa? Anak haram dari desa sepertinya, atas dasar apa dia bisa duduk di tandu yang diusung 8 orang? Buat apa terburu-buru, begitu sampai di kediaman Pangeran ke-9? Belum tentu dia bisa bertahan hidup melewati malam ini. Tunggu saja besok kediaman pangeran datang membawa kabar duka. Mari kita lihat apakah saat itu dia masih bisa duduk dengan tegak di atas tandu yang diusung 8 orang itu. Di dalam tandu pernikahan yang berguncang, pelayan pengantin yang menemaniku duduk di sampingku. Tiba-tiba mendekat. Dia dari dalam lengan bajunya mengeluarkan sebilah belati yang berkilauan dan menyelipkannya ke tanganku. Nona muda kedua, Nyonya berpesan. Malam ini jika Yang Mulia Pangeran mengamuk, gunakan benda ini untuk mengakhiri hidup Anda. Tandu berhenti. Di luar tidak ada suara musik perayaan. Sunyi senyap seperti tanah pemakaman. Aku mengambil belati yang memancarkan kilau kebiruan itu dan menyembunyikannya jauh di dalam lengan bajuku. Aku berpegangan pada bangku kecil dan turun dari tandu. Seorang pria tua yang tampak seperti kepala pelayan membawa sebuah lampion kertas putih. Dalam diam menuntunku ke halaman utama. Begitu pintu didorong terbuka, aroma obat pahit yang menyengat bercampur dengan bau apek dari tempat yang tak pernah tersentuh sinar matahari sepanjang tahun, langsung menusuk hidungku. Pintu di belakangku dibanting tertutup, lalu terdengar suara kunci diputar. Di dalam kamar, tidak ada lilin pernikahan yang menyala. Hanya ada satu lampu minyak yang berkelap-kelip. Di bawah cahaya redup itu, aku melihat sebuah kursi roda tergeletak terbalik di samping tempat tidur. Lu Jiu Yuan terkapar di lantai. Setengah tubuhnya lumpuh, jari-jarinya mengejang. 10 jari mencengkeram erat tiang ranjang yang terbuat dari kayu nanmu. Serpihan kayu menusuk ke sela-sela kuku. Darah menetes dari punggung tangannya. Jika ini orang lain, mungkin saat ini sudah berteriak histeris, menggedor pintu meminta pertolongan. Aku tidak bergerak sedikit pun, hanya berdiri di tempat menatapnya selama 2 detik. Tatapanku menyapu bibirnya yang membiru dan lehernya yang menegang. Racun dingin sudah mulai menyerang jantungnya. Aku dengan muak merobek gaun pengantin murahan berwarna merah muda persik yang kukenakan, dan dengan santai melemparkannya ke lantai. Di atas anglo di sudut ruangan, ada sebuah teko air yang sedang dihangatkan. Aku mengangkat teko tembaga itu, menuangkan air ke dalam baskom. Menambahkan sedikit air dingin, mencelupkan handuk, lalu memerasnya hingga kering. Aku berjalan ke sisi Lu Jiu Yuan dan duduk. Lu Jiu Yuan, seperti seekor binatang buas yang mati kedinginan, tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Matanya dipenuhi guratan merah darah. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencekik leherku. Urat-urat biru di punggung tangannya menonjol dengan jelas. Suaranya serak, penuh dengan bau anyir darah. Aku tercekik hingga sulit bernapas. Aku tidak meronta, hanya menggunakan tangan kiriku yang bebas. Kukuku menekan kuat titik akupuntur di pergelangan tangannya. Menekannya dengan sekuat tenaga. Aku mengambil kesempatan itu untuk melepaskan diri. Dengan sigap, menempelkan handuk hangat ke wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Simpan tenagamu. Kalaupun kau mencekikku sampai mati sekarang, besok orang-orang akan menyebarkan rumor bahwa kau mati mendadak karena impoten. Lu Jiu Yuan menyentakkan handuk dari wajahnya, terengah-engah. Detik berikutnya, dia melihatku mengeluarkan belati yang berkilau kebiruan dari dalam lengan bajuku. Dari balok langit-langit dalam kegelapan,
terdengar suara senjata yang ditarik dari sarungnya. Dua aura kekuatan spiritual dari pengawal tersembunyi seketika mengunci titik vital di tengkukku. Aku bahkan tidak repot-repot untuk menoleh. Aku menyambar tangan Lu Jiuyuan yang berdarah. Ujung belati dengan akurat menyayat titik si Xuan Sui di ujung jarinya. Darah beracun berwarna hitam langsung menyembur keluar. Bau anyir seperti karat yang memuakkan menyebar ke seluruh ruangan. Gerakanku sangat terampil. Mengeluarkan darah beracun, membersihkannya. Lalu menyayat ujung jari berikutnya. Terus-menerus tanpa henti. Tanpa ada sedikit pun rasa takut. Setengah dupa kemudian, darah beracun itu berubah menjadi merah. Napas Lu Jiuyuan yang terengah-engah perlahan kembali normal. Tubuhnya yang kejang-kejang pun mulai rileks. Dia bersandar di kepala ranjang. Keringat dingin telah membasahi pakaian dalamnya. Kau tahu ilmu pengobatan? Ini bukan pertanyaan. Aku melemparkan belati itu ke dalam baskom tembaga. Air di dalamnya seketika berubah menjadi biru kehijauan yang aneh. Lama menderita sakit membuatku menjadi tabib. Mahar yang diberikan oleh kediaman Hou adalah racun mematikan yang bekerja begitu terkena darah. Orang-orang Anda bisa membawanya untuk diperiksa. Lu Jiuyuan melirik air di dalam baskom. Matanya berhenti pada wajahku yang tenang tanpa riak. Pengawal bayangan di atap diam-diam menyarungkan kembali pedangnya. Kau cukup jujur juga. Semalam kau telah menyelamatkan nyawaku. Anggap saja kau telah berjasa. Sesuai dengan kesepakatan kemarin. Hadiah apa yang kau inginkan? Aku sedang mencuci tangan. Mendengar itu, aku mengambil sapu tangan sutra untuk mengeringkan tanganku. Lalu berbalik menatapnya, hamba menginginkan seseorang. Dia adalah kakak laki-laki hamba. Gerakan Lu Jiuyuan yang sedang mengelus cincin gioknya tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat matanya, menatapku tajam. Suhu di dalam ruangan seketika turun ke titik beku. Tangan pengawal bayangan itu sekali lagi diletakkan di gagang pedangnya. Di hari kedua setelah pernikahan, sang permaisuri malah meminta seorang pria lain dari Yang Mulia. Ini sama saja dengan bosan hidup. Aku mengangkat baskom tembaga itu. Permukaan airnya memantulkan wajahku yang tenang. Orang itu adalah seorang bisu. Aku meletakkan baskom itu di atas rak. 10 tahun yang lalu, wanita tua di kediaman Hou mendorongku ke dalam lubang es. Dialah yang menolongku keluar. Tenggorokanku membeku. Tangan kirinya bahkan kehilangan 3 jari hingga ke pangkalnya. Aku berbalik, menatap lurus ke mata Luk Chu Uyen. Ada juga pengasuhku. Mereka telah melindungiku di Wisma selama 10 tahun. Aku ingin mereka hidup. Luk Chu Uyen menatapku lekat-lekat. Di dalam matanya yang seperti sumur kering, ada secercah tatapan menyelidik yang sangat sulit dideteksi. Sesaat kemudian, dia mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat di udara. Ying Yi, bawa satu tim pasukan Xuan Jia ke Wisma. Sebelum malam tiba, bawa orang itu kembali ke kediaman pangeran dengan selamat. Ying Yi menerima perintah, lalu menghilang dari tempatnya. Jari-jariku yang tergantung di sisiku sedikit mengepal tanpa terlihat. Aku tidak berterima kasih. Aku hanya berjalan ke meja untuk menuangkan segelas air hangat. Lalu menyodorkannya ke dekat tangan Luk Chu Uyen. Kaki Anda butuh 3 bulan untuk detoksifikasi. Aku jamin Anda akan bisa berdiri lagi. Pagi-pagi sekali pada tanggal 4. Sinar matahari pagi menembus lapisan awan tebal. Aku duduk di dekat jendela. Tanganku membolak-balik buku rekening gudang di kediaman pangeran. Aku sangat cepat dalam menghitung. Dari halaman terdengar serangkaian langkah kaki yang riuh. Putri mahkota, orangnya sudah tiba. Suara Ying Yi terdengar dari luar pintu. Gerakan tanganku tiba-tiba berhenti. Aku meletakkan pena, membuka pintu dan bergegas keluar. Di halaman, ada 2 orang yang sedang berdiri. Satu orang rambutnya sudah beruban. Punggungnya sudah bungkuk, itu adalah Nenek Yu. Beliau menuntun seorang pemuda yang mengenakan pakaian kain kasar. Wajahnya penuh kewaspadaan. Saat melihatku, mata Nenek Yu yang keruh tiba-tiba berlinang air mata. Kedua kakinya menekuk, hendak berlutut. Tepi mataku tiba-tiba terasa perih. Aku melangkah menuruni serambi.
Sebelah tangan menopang lengannya. Ibu pengasuh, jangan berlutut. Suaraku sedikit serak. Tetapi tangan yang memegang tangan Nenek Yu sangat kokoh. Aku berbalik menatap pemuda itu. Daripada mengembalikannya pada Atu. Aku tidak apa-apa. Aku sudah berjanji akan membawa semua orang ke ibu kota untuk makan daging. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Pemuda itu tersenyum lebar. Aku pun mengatur tempat yang layak untuk mereka berdua. Menghirup dalam-dalam udara musim dingin yang menusuk. Aku berbalik, menatap ke arah kegelapan di bawah asap sinyal. Lu Jiuyuan duduk di kursi roda. Percaya, ini hanyalah hubungan saling menguntungkan. Kau tahu tentang kaki pangeran ini. Pangeran ini membantumu memelihara dua pengangguran itu. Kesepakatan ini. Kediaman pangeran tidak akan rugi. Mulutnya memang berkata kasar. Tapi aku melihat. Dia mengambil gelas air yang kutuangkan yang sudah lama dingin. Lalu meminumnya seteguk. Kami berdua tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi penghalang di antara kami berdua. Penghalang berupa kecurigaan itu. Telah hancur tanpa suara. Jika dia berani kembali sendirian. Maka dia adalah istri sah kediaman pangeran. Pengawal, pergi ke gudang kayu dan ambilkan rotan hukuman keluarga kemari. Besok, begitu dia melangkahkan kaki melewati gerbang utama. Seret dia ke halaman dan paksa dia berlutut. Hari ketiga, waktunya kunjungan pengantin wanita ke rumah keluarganya. Pengawal bayangan berdiri di samping kereta kuda, menundukkan kepala, Putri Permaisuri. Tuan dipanggil mendadak ke istana pagi-pagi sekali. Hari ini, sepertinya beliau tidak bisa menemani Anda mengunjungi rumah keluarga Anda. Aku menaiki bangku kecil untuk masuk ke dalam kereta. Menyibakkan separuh tirai, aku tahu. Aku memang tidak pernah berharap Lu Jiuyuan akan pergi bersamaku. Seekor harimau. Untuk apa menemani seekor kucing menghancurkan sarang tikus? Nyonya sudah berpesan. Hari ini Anda pulang sendirian, jadi sesuai aturan Anda harus melewati pintu samping. Aku sama sekali tidak memedulikannya. Dan terus berjalan lurus menuju pintu utama yang ditutup seadanya. Aku mengangkat kaki kananku. Brak, dengan suara yang sangat keras. Pintu kayu yang kasar itu. Langsung kutendang hingga berlubang besar. Kedua penjaga pintu itu terlonjak kaget. Penghangat tangan yang mereka pegang jatuh ke tanah. Masuk dan lapor pada orang di dalam. Aku menarik kakiku, menepis debu dari gaunku. Jika gerbang utama tidak dibuka, maka aku akan menyuruh orang merobohkan seluruh tembok ini. Penjaga gerbang itu menelan ludah. Menatap mataku yang sedingin es. Kedua kakinya lemas. Dia lari tunggang langgang ke dalam. Setelah melapor selama sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar satu dupa. Barulah gerbang utama kediaman Markis terbuka lebar. Aku melangkah melewati ambang pintu. Berjalan lurus tanpa halangan sampai ke aula utama. Di dalam aula, setiap 3 langkah ada satu pos penjagaan. Setiap 5 langkah ada satu prajurit. 2 barisan pelayan wanita berbadan kekar. Berdiri di sana sambil memegang rotan berduri. Di kursi kehormatan di bagian depan. Nyonya Sen memegang cangkir teh. Dengan santai menyingkirkan buih tehnya. Sen Yuejiao duduk di kursi yang lebih rendah. Nyonya Sen tiba-tiba membanting tutup cangkir ke bibir cangkir tehnya. Berlutut, makhluk terkutuk tak tahu malu. Kediaman Markis sudah membesarkanmu. Tapi baru 3 hari menikah. Saat kunjungan kembali kau sudah tidak tahu cara memberi hormat. Bahkan berani bersikap kurang ajar di gerbang. Kau anggap kediaman Markis ini tempat apa, hah? Aku menatap Nyonya Sen, lalu tiba-tiba tertawa dengan nada menghina. Aku tidak memedulikan para pelayan wanita itu. Berjalan lurus ke sebuah kursi kosong di samping lalu duduk. Gayanya sangat wajar. Seolah-olah akulah pemilik rumah ini. Nyonya Sen sangat marah sampai ujung jarinya gemetar. Sen Yuejiao berdiri dengan marah. Menunjuk lurus ke wajahku dan memaki. Sen Qingqi, kau pamer status nyonya rumah pada siapa? Kau pikir kau ini siapa? Kau itu tidak lebih dari seekor anjing yang ditendang keluar oleh kediaman Markis. Aku bersandar di sandaran kursi. Aku ini siapa, katamu? Aku adalah orang yang pernikahannya dianugerahkan oleh Yang Mulia Kaisar. Tercatat dalam catatan giok dan buku emas,
Putri Jiu peringkat 1 utama. Kau, seorang rakyat biasa tanpa gelar dari kediaman Markis. Berani-beraninya berdiri saat berbicara denganku. Sialan. Satu kalimat dariku membuat Shen Yuejiao terdiam sampai wajahnya memerah padam. Qingqi, jangan pikir karena kau berlagak seperti seorang putri mahkota, kau bisa pamer kekuasaan di kediaman Markis ini. Pangeran itu tidak punya perasaan. Kau sendirian di kediaman pangeran tanpa ada yang bisa diandalkan. Kediaman Markis inilah rumah keluargamu. Jalan keluarmu. Nyonya Shen memberi isyarat dengan matanya kepada Mama Li di sampingnya. Mama Li melangkah maju sambil membawa nampan kayu merah. Asalkan sekarang kau bersujud dan mengaku salah. Menyerahkan kunci gudang kediaman pangeran yang ada di tanganmu, beserta buku catatannya. Biarkan kakakmu menggantikanmu mengelola kekayaan kediaman pangeran. Nanti jika pangeran mempersulitmu, kediaman Markis tentu akan maju untuk menyelamatkan nyawamu. Aku memandangi nampan itu, dan hanya merasa ini sangat konyol. Benar-benar konyol. Aku tidak marah sama sekali. Bahkan tidak ingin membantah. Menghadapi sekelompok orang bodoh yang merasa diri mereka pintar. Mengucapkan sepatah kata pun hanya akan membuang-buang ludah. Budi baik kalian membesarkanku sudah lunas pada hari aku menikah menggantikannya. Kalau mau kunci kediaman pangeran, datang dan ambil sendiri saja di kediaman pangeran ke-9. Hari ini aku kembali hanya ingin memberitahu kalian satu hal. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Shen Qingqi, dan kediaman Markis Shen akan menempuh jalan masing-masing, tidak ada urusan satu sama lain. Siapapun yang berani menggangguku lagi, akan kuhancurkan seluruh keluarganya. Seketika seluruh aula menjadi hening. Ekspresi munafik di wajah Nyonya Shen akhirnya tidak bisa dipertahankan lagi. Pemberontak, benar-benar pemberontak. Pengawal, tangkap binatang kecil ini untukku. Gunakan hukum keluarga. Patahkan kedua kakinya untukku. Dua baris dayang-dayang berbadan kekar, mengayunkan rotan berduri, menerjang ke arahku seperti serigala lapar yang menerkam mangsanya. Aku berdiri diam di tempat. Tangan kananku terangkat menyentuh tusuk konde perak beracun yang tersembunyi di pinggangku. Suara derap kaki kuda yang mengguncang bumi terdengar, bercampur dengan suara dingin dari baju zirah besi yang saling berbenturan, bagaikan gelombang pasang berwarna hitam yang menyerbu masuk dari halaman depan. Puluhan prajurit pasukan lapis baja hitam yang mengenakan zirah sedang, seperti menebas sayuran saja, menghajar para penjaga kediaman Markis hingga terkapar di tanah. Kuku-kuku kuda yang berat langsung menginjak hancur lantai batu biru di halaman depan, menerobos tanpa hambatan, mendekati aula utama. Tepat pada saat jeda setengah detik itu, seberkas cahaya terang melesat masuk dari luar pintu. Slap, sebilah pecahan pedang, menembus pergelangan tangan wanita tua itu dengan sangat akurat, menyeret seluruh tubuhnya hingga terlempar keluar. Tancap, menancap erat di tiang kayu merah. Wanita tua itu bahkan belum sempat menjerit kesakitan. Aula utama menjadi hening seketika. Para wanita tua lainnya melempar cambuk rotan mereka, gemetar dan meringkuk ketakutan. 4 prajurit baju zirah hitam memikul sebuah kursi roda dari kayu cendana merah. Dengan mantap melangkahi ambang pintu yang tinggi, dan meletakkannya di tengah aula utama. Di kursi roda, Lu Jiuyuan mengenakan jubah hitam yang besar. Tangannya masih memainkan cincin giok di jarinya. Dia mengangkat kelopak matanya. Tatapannya menyapu para pelayan yang memegang alat hukum keluarga di ruangan itu. Dan akhirnya berhenti pada Nyonya Shen yang wajahnya pucat pasi. Tata krama kediaman Markis sungguh membuka mata beta. Suaranya tidak keras, tetapi terasa seperti sebilah pisau baja yang menggores tulang di kulit kepala semua orang. Keangkuhan Nyonya Shen yang tadi seketika lenyap. Kedua kakinya lemas seketika. Dia harus berpegangan erat pada sandaran lengan kursi kebesaran agar tidak jatuh. Yang mulia, suaranya bergetar. Keringat dingin mulai bercucuran di dahinya. Hamba hanya sedang mengajarkan tata krama pada menantu, Yang Mulia. Sang permaisuri baru saja menikah, tidak menjaga tata krama. Lu Jiuyuan memotong ucapannya. Dia berhenti memainkan cincinnya, lalu mengangkat mata untuk menatapku. Aku berdiri diam di tempat.
Bahkan sehelai rambutku pun tidak berantakan. Kau tidak apa-apa, Lu Jiuyuan menarik kembali tatapannya. Sorot matanya sedingin pecahan es. Permaisuriku. Inilah yang namanya tata krama. Memangnya kau siapa? Berani-beraninya mau mendidiknya. Kepala Nyonya Sen berdengung. Seolah-olah baru saja dipukul palu. Sen Yuejiao yang ada di sampingnya sudah tidak tahan lagi. Dengan aura membunuh yang begitu nyata dari pasukan Xuanjia, kedua lututnya lemas. Dan dia langsung jatuh berlutut di atas ubin biru. Nyonya Sen akhirnya sadar. Bergegas turun dari kursi utama. Dan ikut berlutut. Hamba yang tidak becus mendidik anak. Kukunya mencengkeram erat celah ubin. Bahkan bernapas pun terasa sulit. Lu Jiuyuan terkekeh, kau memang tidak becus mendidik anak. Ying Yi, tangan siapa yang tadi memegang rotan? Potong semua. Ying Yi menghunus pedangnya. Aula utama langsung dipenuhi jeritan yang memilukan. Darah segar menyiprat ke gaun Sen Yuejiao. Dia menjerit. Lalu menyembunyikan wajahnya di pelukan Nyonya Sen. Aku menatap ibu dan anak itu dari atas. Aku berjongkok, menatap lurus ke mata Nyonya Sen. Nyonya Sen, aku pernah bilang. Budi karena telah melahirkanku sudah lunas. Mulai sekarang, aku dan keluarga Sen tidak punya hubungan apa-apa lagi. Suaranya jernih, tetapi setiap katanya seperti pisau yang menusuk jantung. Lain kali kalau bertemu denganku di ibu kota, ingatlah untuk menghindar. Kalau tidak, yang terpotong lain kali bukan lagi tangan pelayan. Aku berdiri, lalu menoleh ke Lu Jiuyuan, ayo pergi. Lu Jiuyuan menatapku. Dia mengangkat tangannya. Para prajurit pasukan Xuanjia kembali mengangkat kursi roda. Lalu berbalik dan pergi. Nyonya Sen terduduk lemas di samping genangan darah. Sen Yuejiao berlutut di lantai, tidak berani bergerak. Sen Qingqi, kau itu orang udik. Anak haram, memangnya kenapa kalau paman ke-9 melindungimu? Kegilaan yang seperti sulur beracun merayap di benaknya, memangnya kenapa? Di perjamuan musim semi, aku akan membuatmu hancur dan kehilangan segalanya di seluruh ibu kota ini. Di dalam kereta kuda, aku bersandar di dinding kereta, memejamkan mata untuk menenangkan pikiran. Kejadian hari ini. Terima kasih banyak. Tidak perlu berterima kasih. Aku hanya tidak suka orang lain mengganggu milikku. Tapi, sebaiknya kau siapkan dirimu. Apa? Putri Agung mengirimkan undangan. Perjamuan matahari musim semi, setengah bulan lagi. Dia secara khusus ingin bertemu denganmu, sang permaisuri pangeran ke-9 yang baru ini. Itu adalah perjamuan jebakan. Mengincarku. Berarti juga mengincarmu. Setengah bulan kemudian. Taman Mei di luar kota. Langit baru saja terang. Gerbang Taman Mei sudah dipenuhi kereta kuda yang berdatangan tanpa henti. Hampir semua wanita bangsawan dari keluarga terpandang di ibu kota telah tiba. Tirai kereta disibakkan. Aku menginjak bangku kecil dan melangkah turun. Aku mengenakan gaun brokat berwarna biru kelabu yang sangat menarik perhatian. Di luarnya, aku mengenakan jubah putih salju. Itu nona kedua dari keluarga Sen yang dinikahkan sebagai pengganti. Berpakaian seperti janda, benar-benar membawa sial. Suara bisik-bisik yang riuh datang menerpa seperti gelombang pasang. Ekspresi wajahku tetap dingin dan acuh tak acuh. Aku bahkan tidak mau mengangkat kelopak mataku. Aku mengeratkan jubah di tubuhku. Dan langsung berjalan masuk ke dalam taman. Di paviliun hangat di bagian dalam Taman Mei, Putri Agung duduk di kursi kehormatan. Dia sedang menggenggam tangan Sen Yuejiao sambil berbicara. Yang mulia Putri Agung, itu adalah adik perempuan hamba. Qingqi. Sen Yuejiao melihatku masuk. Matanya berkilat dengan kebencian yang mendalam. Tapi di luar, dia berpura-pura khawatir. Dia merendahkan suaranya dan berkata, adikku itu sudah terbiasa tinggal di pedesaan. Tidak mengerti tata krama. Jika dia menyinggung yang mulia, hamba mohon yang mulia mempertimbangkan hamba. Dan memaafkannya kali ini. Putri Agung meletakkan cangkir tehnya. Dia mengangkat matanya dan menatapku. Tatapan matanya menyelidik, khas orang yang berkedudukan lebih tinggi. Dan dingin, seolah-olah sedang menginterogasi seorang bawahan.
Hamba memberi hormat pada Yang Mulia Putri Sulung. Aku berjalan ke tengah aula utama. Melakukan etiket istana dengan sempurna tanpa celah. Suara yang jernih namun dingin. Tidak rendah diri maupun angkuh. Pavilion yang hangat itu tiba-tiba menjadi hening. Para nona muda yang tadinya menunggu untuk melihat pertunjukan yang menarik. Ketika melihat aura yang terpancar dariku, tidak bisa menahan rasa terkejut di dalam hati mereka. Aku berjalan sendiri ke kursi kosong di paling ujung dan duduk. Oh, adik Sen, pakaianmu ini sangat istimewa, ya. Putri dari guru besar, Wang Yanran, yang duduk di samping Sen Yuejiao, menutupi mulutnya dan mencibir. Suaranya meninggi beberapa tingkat, hari ini adalah pesta musim semi. Semua orang memakai pakaian merah dan hijau untuk keberuntungan. Adik memakai pakaian berwarna biru asap ini, terlihat seperti mau melayat saja. Bukankah begitu? Benar-benar orang udik yang baru kembali. Mungkin bahkan tidak punya satu set pakaian yang layak. Yue Jiao, kamu sebagai kakak perempuan terlalu lalai. Kakak-kakak sekalian, jangan menyalahkanku. Pakaian yang dikirimkan oleh kediaman. Mungkin adikku tidak menyukainya. Ini semua salah hamba. Beberapa patah kata itu telah menempatkanku pada posisi yang tidak tahu diri. Menjadikanku orang yang tidak mengerti etiket. Tatapan semua orang sekali lagi menjadi penuh penghinaan. Aku duduk diam di tempatku. Mengangkat cangkir teh di hadapanku. Dengan santai menyingkirkan buih di permukaannya. Aku bahkan tidak sudi melirik kedua nona yang sedang memprovokasiku itu. Aku hanya diam-diam memandangi daun teh yang timbul tenggelam di dalam cangkir. Seolah-olah semua ejekan di sekelilingku tidak ada hubungannya denganku. Sikap pengabaian ini justru membuat sang provokator lebih marah daripada sanggahan apapun. Wajah Wang Yanran menjadi kaku. Baru saja akan meledak dalam amarah. Ketika Sen Yuejiao menahan tangannya dan memberinya isyarat dengan matanya. Sudut bibirnya menyunggingkan senyum licik yang mulia. Hari ini bunga prem mekar dengan sangat indah. Hamba dengar adikku sering bermain dengan bunga dan tanaman di desa. Pasti punya pandangan yang unik tentang bunga prem. Bagaimana kalau adik membuat sebuah puisi di hadapan semua orang? Sekaligus untuk membuka wawasan kami semua. Benar. Hahaha, adik Sen. Silakan, kalau tidak bisa membuatnya, cepatlah berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Jangan sampai mengotori telinga kami. Aku meletakkan cangkir tehku. Cangkir porselen itu membentur meja batu. Menghasilkan suara, terang, yang nyaring. Di dalam pavilion yang sunyi ini, suara itu terdengar begitu memekakkan telinga. Aku perlahan berdiri. Mantel besar dari bulu domba itu melorot. Memperlihatkan sosokku yang ramping namun tegap di baliknya. Membuat puisi. Aku tidak bisa. Aku bersuara, nadaku jernih namun dingin. Tanpa sedikit pun rasa malu. Haha. Tapi aku tahu ada satu pohon prem yang sangat aneh. Tepat di hutan prem ini. Di tengah danau es. Sen Yuejiao menatap mataku. Hatinya tiba-tiba berdebar kencang. Sebuah firasat yang sangat buruk muncul di benaknya. Di tengah danau es itu adalah perangkap yang telah dia siapkan sebelumnya. Adik pasti bercanda. Pohon prem yang ada di tengah danau. Kita bisa melihatnya dari tepi danau saja. Untuk apa disebut-sebut secara khusus? Apa yang kakak takutkan? Bukankah pohon prem itu memang kakak siapkan khusus untukku? Bukan begitu. Putri sulung akhirnya mulai tertarik. Rombongan besar orang berpindah ke pavilion air di tepi danau es. Permukaan danau telah membeku menjadi lapisan es tipis. Angin dingin yang lembab terasa menusuk hingga ke tulang. Aku berdiri di dekat pagar dari giok putih. Memandangi pohon prem merah yang berdiri sendirian di tengah danau. Pelayan pribadi Sen Yuejiao, Tui Liu, membawa sebuah anglo penghangat tangan berlapis emas. Menundukkan kepala, diam-diam mendekat ke belakangku. Beberapa langkah kaki. Satu langkah dengan sekuat tenaga tepat di bawah kaki Tui Liu. Tepat di saat dia bersiap menusuk punggungku. Aku seolah-olah memiliki mata di belakang. Kakiku melangkah dengan gerakan yang aneh. Tubuhku tiba-tiba bergeser ke kiri. Tui Liu menerjang ke ruang kosong. Karena menggunakan tenaga terlalu kuat.
Seluruh tubuhnya kehilangan keseimbangan. Dan langsung terjun melewati pagar pembatas yang terbuat dari giok putih. Biur, air terciprat kemana-mana. Air danau yang dingin menusuk tulang bercampur dengan serpihan es. Seketika menenggelamkan Tui Liu. Wajah Tam Muyet Kie menjadi pucat pasi. Dia tiba-tiba maju dan menunjuk wajahku. Suaranya melengking memekakkan telinga, Tam Tantu. Apa kau sudah gila? Meskipun di rumah kau tidak suka padaku, kau tidak boleh membunuh orang di hadapan Putri Sulung. Satu kalimat ini langsung menuduhku dengan kejahatan. Membunuh karena cemburu. Alis Putri Sulung berkerut rapat. Dia membanting kantong penghangat di tangannya, kurang ajar. Putri Mahkota ke-9. Apa kau menganggap Taman Meiku ini tempat tak berhukum? Pandangan semua orang serentak tertuju padaku. Fuong Yannin bahkan menunjukkan raut wajah gembira. Tinggal menunggu Putri Sulung melucuti statusku. Sebagai Putri Mahkota, aku tidak membela diri. Aku dengan santai mengeluarkan sapu tangan. Mengelap tetesan air es di punggung tanganku. Dia sendiri yang tidak bisa berdiri tegak, aku hanya sekalian saja membantunya sedikit. Lagi pula, pelayan kakak ini bodohnya seperti babi. Aku ini sedang membantu kakak membersihkan rumah. Kakak tidak perlu berterima kasih padaku. Kau bicara omong kosong. Seluruh tubuh Tam Muyet Kie gemetar karena marah. Kau terang-terangan menyerang. Semua orang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pengawal, kenapa tidak segera tangkap wanita jahat ini? Tunggu. Aku berbalik menghadap Tam Muyet Kie. Aku maju selangkah. Kakak, daripada mengkhawatirkan hidup mati seorang pelayan, lebih baik khawatirkan lehermu sendiri. Tam Muyet Kie gemetar ketakutan ditatap olehku. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku tidak akan berbasa-basi. Tiba-tiba aku mengangkat tangan, gerakanku begitu cepat hingga tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Hanya terdengar suara, trak. Tusuk konde yang paling mencolok di kepala Sen Yue Kiao. Tusuk konde goyang dengan batu delima merah yang paling megah. Telah kucabut dengan kasar. Kurang ajar. Beraninya kau merampas barangku di siang bolong. Kemarin aku memeriksa persediaan. Gudang harta kediaman Pangeran ke-9 kehilangan satu set perhiasan kepala. Dari emas merah bertatahkan delima yang digunakan sebagai upeti. Dasar dari set perhiasan itu terbuat dari emas murni. Di dalamnya terukir stempel resmi Kementerian Pekerjaan Umum. Itu dari 3 tahun yang lalu. Adalah hadiah dari Kaisar untuk paman Pangeran ke-9. Yang Mulia Putri Sulung telah mengurus istana dalam selama bertahun-tahun. Anda pasti mengenali stempel resmi Kementerian Pekerjaan Umum. Raut wajah Putri Sulung berubah. Dia tidak membiarkan dayang istana yang melakukannya. Melainkan mengambil sendiri tusuk konde goyang itu. Lalu membalik dasarnya untuk melihat. Benar saja, itu adalah stempel resmi buatan internal dari Kementerian Pekerjaan Umum. Nona sulung keluarga Sen. Barang hadiah upeti kekaisaran, kenapa bisa ada di kepalamu? Seolah-olah guntur menggelegar di dalam aula. Seluruh ruangan menjadi sunyi senyap. Kedua kaki Sen Yue Kiao menjadi lemas. Dia jatuh berlutut ke tanah. Sikap anggun yang selalu dia banggakan hancur berkeping-keping. Tusuk konde dan perhiasan di kepalanya berjatuhan. Membuatnya tampak seperti wanita gila. Tidak, bukan. Demi langit dan bumi. Ini adalah mahar yang diberikan ibuku. Aku tidak tahu ini adalah barang upeti. Aku tertawa dingin. Ibumu yang memberikannya. Kediaman markis kalian benar-benar panjang tangan. Aku mengarahkan tanganku ke arah Sen Yue Kiao. Dan jubah brokat bunga merah menyala yang dia kenakan. Ini adalah brokat dengan pola langit cerah setelah hujan yang dipersembahkan setiap tahun oleh Biro Tekstil Jiangnan. Dalam setahun, totalnya hanya ditenun 10 helai. Gudang harta kediaman pangeran telah kehilangan 2 helai. Kain yang sedang, kakak, kenakan ini. Pola dasarnya bahkan diselingi dengan benang emas dan perak. Tidak mungkin salah lagi. Hukuman dikuliti dan dicabut uratnya pun paling hanya seperti ini. Aku dari awal tidak sudi berdebat dengan wanita itu. Trik picisan mereka hanya sebatas mendorong orang ke air. Aku bertindak langsung melalui buku rekening. Menggunakan bukti-bukti yang paling kuat. Mengambil kekayaan dan martabat yang selalu dibanggakan oleh Sen Yue Jiao.
lalu menimpakan semuanya pada tuduhan pencurian. Melihat Shen Yuejiao benar-benar hancur. Wanita itu terkulai lemas di tanah, bahkan untuk menangis pun tak sanggup. Di kepalanya hanya ada satu pikiran, habislah sudah. Keluarga Shen habislah sudah. Melihatnya lebih lama hanya akan mengotori mataku. Aku berbalik, sedikit menangkupkan tangan pada putri sulung. Barang curian dari kediaman pangeran ternyata sudah ditemukan. Hamba mohon izin kembali ke kediaman untuk segera melapor pada pangeran. Biar pengadilan tinggi yang maju untuk menyelesaikannya di kediaman Markis. Hamba telah merusak suasana hati yang mulia. Hamba mohon undur diri. Selesai bicara, aku berbalik dan pergi. Tanpa melirik Tui Liao yang baru saja diangkat dari air. Juga tanpa melirik Shen Yuejiao yang terkulai di tanah. Sosok punggung yang tegas. Cepat dan rapi. Tidak ada seorang pun yang berani menghalangiku. Keluar dari Taman Mei. Cuaca tiba-tiba berubah. Salju tebal seperti bulu angsa turun tanpa pertanda. Aku menginjak tumpukan salju, berjalan ke tiang pengikat kuda di luar Taman Mei. Kereta kuda dari kediaman Pangeran ke-9. Terparkir diam-diam di bawah sebatang pohon kering. Yingyi berdiri di luar kereta. Tubuhnya tertutup salju tebal. Satu tangannya menggenggam erat gagang pedang di pinggangnya. Melihatku keluar, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya dipenuhi urat-urat merah. Putri Mahkota. Suara Yingyi serak dan parau. Mohon Putri Mahkota, tolong selamatkan. Aku mengerutkan kening. Dengan satu tangan, aku menyibakkan tirai kereta yang berat. Di dalam kereta tidak ada anglo arang yang menyala. Dinginnya seperti gudang es. Lu Jiuyuan bersandar dalam kegelapan di sudut kereta. Kedua matanya terpejam erat. Hari ini dia mengenakan jubah panjang berwarna putih gading. Kini di dadanya kembali mekar sebuah bercak besar. Bunga salju berwarna merah tua yang tampak mengerikan. Darah hitam tak henti-hentinya mengalir dari sudut mulutnya. Menetes di sepanjang dagunya yang pucat pasi, jatuh ke lantai kereta kuda. Lalu berkumpul menjadi sebuah genangan kecil. Mendengar suara tirai kereta disibak. Jiu Yuan membuka matanya dengan sangat perlahan. Sepasang mata yang selama ini dingin. Dan dalam itu, kini dipenuhi aura kematian yang kelabu. Dia menatapku yang berdiri di tengah badai salju. Jakunnya yang berlumuran darah bergerak perlahan. Untuk apa kau kemari? Suaranya begitu lirih seperti embusan angin, bisa lenyap kapan saja. Usai berkata demikian, kepalanya langsung terkulai, sama sekali tidak bergerak. Angin dan salju bertiup semakin kencang. Di dalam kereta kuda terasa sedingin gudang es. Aku setengah berlutut di samping Lu Jiuyuan. Kedua jariku menekan kuat arteri di lehernya. Denyut nadinya begitu lemah hingga nyaris tak terasa. Bekas darah yang besar di dadanya telah membeku menjadi serpihan-serpihan es berwarna merah tua. Aku pun tersadar. Lalu segera melepaskan jubah bulu domba dari tubuhku. Dan menyelimuti Lu Jiuyuan dengan erat. Mata Yingyi memerah, ia menarik tali kekang dengan kuat, kereta kuda itu melesat laksana anak panah lepas dari busurnya, merobek tirai angin dan salju. Melaju kencang menuju kediaman Pangeran Jiu. Gerbong kereta berguncang dengan hebat. Aku mengeluarkan kantong jarum dari pinggangku. 3 jarum perak sepanjang 3 cun tanpa ragu sedikit pun. Menusuk langsung ke titik vital di dada Lu Jiuyuan. Melawan racun dengan racun. Secara paksa merebut kembali nyawanya. 1 jam kemudian. Di halaman utama kediaman Pangeran Jiu. Aroma obat yang pahit dan pekat bercampur dengan bau anyir darah. Memenuhi kamar tidur yang tertutup rapat. Pemanas bawah lantai dinyalakan hingga membara. Aku berdiri di samping ranjang bedbo. Kedua tanganku berlumuran darah hitam. Aku baru saja mencabut jarum pemandu yang terakhir. Napas Lu Jiuyuan. Akhirnya dari kondisi lemah hampir mati kedinginan. Berubah menjadi denyutan panjang yang masih kaku. Di luar pintu, tiba-tiba terdengar suara dentingan senjata yang memekakkan telinga. Segera setelah itu terdengar suara erangan saat tenggorokan digorok. Dan suara benda berat jatuh ke tanah. Gerakanku mengelap tangan dengan handuk tiba-tiba berhenti. Dadaku seolah dituangi sesendok besi cair yang panas. Mendesis dan membakar.
menjalar ke tenggorokan dan langsung naik ke mata. Bukan rasa takut, melainkan niat membunuh yang murni dan kejam. Orang yang kuselamatkan bahkan belum membuka matanya. Sudah ada yang berani datang untuk merebutnya. Ada pembunuh bayaran, lindungi halaman ini. Teriakan marah Yingyi bergema di halaman. Di atas hamparan salju di luar jendela. Entah sejak kapan sudah muncul puluhan bayangan hitam. Kilatan pedang di tengah percikan darah membawa aura membunuh yang dingin. Mereka adalah prajurit bayaran yang datang untuk mengambil nyawa Lu Jiuyuan. Pasukan Xuanjia telah dikirim ke kuil Dali untuk menyelesaikan kasus Shen Yue Xiao. Saat ini, pertahanan kediaman pangeran adalah yang paling lemah. Perhitungan musuh benar-benar tepat. Jendela kamar tidur hancur berkeping-keping oleh kekuatan yang sangat besar. Angin dingin yang membawa kepingan salju masuk ke dalam. Seorang pria berpakaian hitam dan bertopeng melompat masuk ke dalam kamar seperti kelelawar hitam. Pedang panjang di tangannya memancarkan kilau biru. Menebas lurus ke arah Lu Jiuyuan yang ada di ranjang. Jaraknya terlalu dekat. Yingyi yang berjaga di luar pintu sama sekali tidak sempat kembali untuk menolong. Tepat di saat mata pedang itu, hanya berjarak setengah meter dari tenggorokan Lu Jiuyuan. Aku bertindak. Aku bahkan tidak melirik mata pedang itu. Aku berbalik, menyambar teko tembaga yang sedang mendidih di atas tungku tanah liat merah. Tanpa sepatah kata pun, dan tanpa ragu sedikit pun. Aku maju selangkah. Langsung menyiramkan seluruh isi teko air mendidih itu ke wajah si pembunuh bayaran. Aar, jeritan yang memilukan merobek tirai angin dan salju. Kulit dan daging di wajah pembunuh bayaran itu langsung melepuh dan mengelupas. Pedang panjang itu terlepas dari tangannya, jatuh berdentang ke lantai. Dia memegangi wajahnya dan jatuh ke tanah, berguling-guling dengan liar. Aku membuang teko tembaga itu dengan wajah tanpa ekspresi. Dengan satu tendangan kaki kanan, gagang pedang panjang di lantai melayang ke tanganku. Aku menggenggam pedang dengan kedua tangan. Memanfaatkan momentum jatuh. Menekan bilah pedang hingga tertancap dalam di dada si pembunuh. Ujung pedang menembus daging dan tulang, menancapkannya dengan kuat ke lantai ubin biru. Jeritan mengerikan itu tiba-tiba berhenti. Yingyi baru saja mendobrak pintu dan menyerbu masuk. Pedang di tangannya masih terangkat di udara. Seluruh tubuhnya membeku di tempat. Bukan hanya dia. Beberapa pengawal kediaman pangeran yang sedang mundur ke bawah atap juga sama-sama tertegun. Mereka mengira aku hanyalah seorang gadis lemah yang tahu cara mengobati. Hanya punya otak yang cerdas. Saat ini, aku hanya mengenakan lapisan pakaian dalam yang tipis. Aku mencabut pedang panjang itu dengan cepat. Sambil menyobek selembar kertas jendela yang berlumuran darah. Membersihkan noda darah di gagang pedang. Aku mengangkat sebuah lentera segi 8. Yang separuhnya telah padam ditiup angin di lantai. Melangkahi ambang pintu, dan berdiri tegak di bawah atap. Angin dingin mengacak-acak rambutku. Satu tanganku menjinjing lentera. Tangan yang lain memegang pedang. Dari tempat yang lebih tinggi, aku menatap kerumunan orang berbaju hitam yang mengepung di halaman. Apa yang kalian lakukan bengong di sana, menunggu mati? Yingyi, perketat garis pertahanan. Semua mundur ke halaman utama. Dalam jarak 3 zang. Siapapun yang berani melangkah setengah langkah melewati pintu ini, akan kukerat kulitnya. Setiap sabetan pedang memakan korban. Pembantaian kembali terjadi. Namun di bawah komando dan pengarahanku yang sangat tenang. Beberapa gelombang serangan dari para pembunuh bayaran itu. Semuanya berhasil dihalau dengan tepat. Setelah waktu sebatang dupa terbakar. Di luar gerbang utama terdengar derap langkah kuda yang tergesa-gesa. Pasukan Xuanjia yang pergi ke pengadilan tinggi Dali untuk bertugas telah kembali ke kediaman. Situasi berbalik dalam sekejap. Para prajurit maut berbaju hitam itu berjatuhan seperti padi yang disabit. Mereka yang tersisa melihat situasi tidak menguntungkan. Langsung menggigit kantung racun di mulut mereka untuk bunuh diri. Halaman kembali diselimuti keheningan yang mematikan. Hanya tersisa bau anyir darah yang menyengat dan mayat-mayat yang bergelimpangan. Kulemparkan pedang panjang yang bilahnya sudah tumpul di tanganku. Aku tidak peduli dengan urusan bersih-bersih di halaman.
Aku berbalik dan berjalan ke kamar tidur. Baru saja sampai di sisi ranjang. Sebuah tangan pucat yang dingin tiba-tiba mencengkeram pergelangan tanganku. Aku menunduk. Entah sejak kapan Lu Jiuyuan sudah membuka matanya. Di dalam matanya yang dalam bagai jurang itu, tidak ada lagi tatapan tak bernyawa, melainkan api terpendam yang tertekan hingga ke batasnya. Kenapa kau melamun? Siram dengan sepoci air mendidih. Tambahkan 1 tusukan pisau. Kalau belum mati, lepaskan tanganmu. Lain kali, masalah seperti ini jangan kau tangani sendiri lagi. Aku belum mati. Dia memejamkan matanya kembali. Napasnya perlahan menjadi stabil. Aku belum akan tumbang. Tepat pada saat ini, di luar pintu terdengar suara Yingyi yang menahan amarah. Tuan Putri. Tangan Yingyi memegang sepotong pedang tipis yang patah, berlutut dengan 1 kaki di luar pintu. Semua tanda pengenal di tubuh mereka telah dihancurkan. Tetapi kelompok orang ini menggunakan panah otomatis dan pedang tipis. Bawahan ini mengenali itu sebagai persenjataan standar pasukan pertahanan kota. Gerakanku terhenti sejenak. Pasukan pertahanan kota. Selama setengah tahun terakhir, orang yang mengambil alih pengerahan persenjataan pasukan pertahanan kota adalah ayahku yang baik dan sangat pilih kasih itu, Markis Sen. Lu Jiuyuan yang berada di ranjang membuka matanya. Kediaman Markis Sen. Lu Jiuyuan tertawa dingin, seolah-olah sedang merenungkan nama itu. Aku menarik tanganku dari genggamannya. Berjalan ke depan baskom perunggu untuk membersihkan darah di tanganku. Airnya sudah direbus. Aku mengambil kain lap dan mengeringkan tanganku. Memandang ke arah badai salju di luar jendela. Tatapan mataku begitu tenang. Kalau begitu, jatuhkan saja dia sepenuhnya. Salju tebal menutupi seluruh kota. Di depan gerbang utama kediaman Markis Sen, 3.000 pasukan lapis baja hitam berdiri gagah seperti menara besi. Ini bukanlah untuk menjemput pengantin wanita. Markis Sen begitu terburu-buru hingga topi pejabatnya pun terpasang miring. Sambil membawa sepatu, aku berlari ke halaman depan dan melihat Luk Cuuyen sedang duduk di kursi roda. Aku berdiri di sampingnya, mengenakan jubah merah menyala. Di tengah hamparan salju putih ini, penampilanku sangat mencolok. Aman ke-9, ini, apa maksudnya? Markis Sen bersimbah keringat dingin. Kedua kakinya gemetar hebat. Bahkan jika ini soal Yue Jiao yang mencuri upeti, seharusnya pengadilan tinggi yang memanggil lebih dulu. Luk Cuuyen tidak berkata apa-apa. Dia hanya mengeluarkan sebilah pedang pendek yang patah dari balik jubahnya, lalu melemparkannya begitu saja ke dekat kaki Markis Sen. Senjata dari pasukan pertahanan kota, enak dipakai, bukan? Markis Sen menunduk dan meliriknya. Sisa harapan terakhir di hatinya langsung lenyap. Seluruh tubuhnya seolah kehilangan semua tulangnya. Dan dia jatuh berlutut di atas salju. Membunuh pangeran, merencanakan pemberontakan. Ini adalah kejahatan yang akan memusnahkan 9 generasi keluarga. Luk Cuuyen mengangkat tangannya sedikit. Pasukan Xuan Jia bagai air bah yang menjebol bendungan, langsung menyerbu ke seluruh penjuru kediaman Markis. Suara pintu didobrak, tangisan, dan jeritan terdengar. Suara orang-orang yang berjatuhan tak henti-hentinya. Tidak lama kemudian, dari halaman belakang terdengar teriakan melengking Nyonya Sen. Lepaskan aku adalah istri Markis. Dasar kalian orang-orang kasar. Nyonya Sen diseret oleh 2 prajurit. Diseret ke halaman depan seperti anjing mati. Salah satu sepatunya bahkan terlepas. Sen Yue Jiao yang mengikutinya bersimbah air mata. Gaun mahalnya penuh dengan debu dan kotoran. Ketika mereka melihatku berdiri di samping Luk Cuuyen, semua ketakutan mereka langsung berubah menjadi kemarahan yang mengerikan. Sen Qingqi, dasar kau serigala tidak tahu terima kasih. Kediaman Markis memberimu makan dan pakaian, membawamu kembali ke ibu kota. Tapi kau malah bersekongkol dengan orang luar untuk menghancurkan masa depan ayah dan kakakmu. Aku maju 2 langkah ke depan, berhenti 3 langkah dari Nyonya Sen. Aku menunduk menatap ibu yang hanya sebatas nama ini. Tatapan matanya bahkan lebih dingin dari salju yang turun memenuhi langit. Masalah makanan dan pakaian. Aku mengeluarkan selembar kertas kuning dari balik bajuku, yang terlipat dengan sangat rapi.
lalu melemparkannya ke wajah Nyonya Sen. Ini adalah buku catatan pembukuan selama 10 tahun di kampung halaman. Berapa banyak nasi berjamur yang kumakan? Berapa banyak pakaian bertambal yang kukenakan? Setiap sobekan kain yang ditambal berlapis-lapis, pengasuhku mengingat semuanya. Jika dihitung dalam perak, totalnya 12 tael 3 keping. Aku lalu melepaskan sebuah kantong brokat yang berat dari pinggangku. Tepat di depan Nyonya Sen. Menumpahkan semua kepingan perak di dalamnya ke atas salju. Ini 50 tael. Sisanya, anggap saja uang dariku untuk kalian membeli peti mati. Nyonya Sen tertegun. Dia menatap tumpukan perak yang berceceran di tanah. Bibirnya gemetar hebat. Tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Tolong aku. Sen Yue Kiao merangkak mendekat hendak meraih jubahku. Tapi aku menghindar dengan memiringkan tubuhku. Sen Yue Kiao jatuh tersungkur. Separuh wajahnya terbenam di salju. Terlihat sangat menyedihkan. Catatan pengadilan tinggi mencatatnya dengan sangat jelas. Sen Yue Kiao, kau mencuri upeti milik Biro Kekaisaran. Tuan Sen merobek surat militer dan bersekongkol untuk mencelakai paman kaisar. Keluarga Sen, riwayatnya sudah tamat. Tuan Sen yang berdiri di samping tiba-tiba menyemburkan seteguk darah segar. Dan seluruh tubuhnya langsung jatuh terlentang. Di dalam kediaman bangsawan, pasukan zirah hitam mengangkut keluar peti demi peti harta karun yang tersembunyi. Setiap peti yang diangkut keluar, wajah Nyonya Sen menjadi semakin pucat, sampai pada akhirnya papan nama kediaman bangsawan turun-temurun milik keluarga Sen dicabut paksa oleh para prajurit, lalu dilemparkan dengan keras tepat di depan Tuan Sen. Hancur berkeping-keping menjadi serpihan kayu lapuk. Tuan Sen menatap papan nama yang hancur itu. Seluruh tubuhnya kejang-kejang. Sementara para pelayan yang biasanya suka menjilat, mereka sedang berebut menjarah harta benda yang berserakan di tanah. Tak seorang pun menoleh untuk melihat mereka. Sudah sepantasnya. Aku mengeratkan jubahku, lalu berbalik kembali ke sisi Lu Jiuyuan. Sudah selesai melihatnya, ayo pergi. Lu Jiuyuan melambaikan tangannya. Pasukan Xuan Jia segera menggiring keluarga Sen ke dalam kereta. Tujuannya adalah penjara kematian yang gelap dan tak pernah melihat matahari sepanjang tahun. Tangisan Nyonya Sen dan Sen Yue Jiao perlahan menjauh. Di tengah badai salju yang lebat, suara itu terdengar semakin menyedihkan. Tetapi itu tidak membuatku mengerutkan kening sedikit pun. Kembali ke kediaman pangeran. Teh panas sudah disiapkan di dalam paviliun yang hangat. Lu Jiuyuan duduk di belakang meja kerjanya, terdiam untuk waktu yang lama. Dia mengambil sepucuk surat dari laci dan mendorongnya ke hadapanku. Aku menunduk dan melihat. Di atasnya tertulis 3 kata, surat cerai. Di sampingnya ada setumpuk tebal wesel perak, beserta villa bunga teh di pinggir kota yang paling kusukai. Dan juga surat tanahnya. Seperti yang kujanjikan sejak awal, aku akan memberimu jalan keluar. Sekarang kediaman Markis sudah tidak ada lagi. Kamu sudah bebas. Uang ini cukup untukmu dan kakak laki-lakimu hidup makmur selama beberapa generasi. Aku mengambil kertas itu. Jariku dengan lembut menelusuri bekas tintanya. Kehangatan dari perapian di paviliun yang hangat masih terasa. Tetapi embusan angin dingin masuk dari luar jendela. Meniup kehangatan itu, meninggalkan sedikit rasa dingin. Jari-jariku menjepit surat cerai yang tipis itu. Kertas itu memantulkan cahaya dingin di bawah lampu. Aku menunduk menatap tulisan tangan Lu Jiuyuan. Setiap goresan, setiap tarikan, tegas dan kuat. Tetapi juga sedingin orangnya. Lu Jiuyuan membelakangiku. Kursi rodanya menghadap lurus keluar jendela. Salju sudah berhenti turun. Dunia yang tertutup salju putih memantulkan cahaya pucat. Cahaya itu menyinari bahunya yang terbalut jubah hitam, membuatnya tampak sangat kesepian. Kenapa, kamu pikir ini terlalu sedikit? Jika itu masih belum cukup, di gudang masih ada 3 peti emas. Bawa saja semuanya pergi. Aku tidak mengatakan apapun. Aku mengangkat tanganku, langsung meraih tepi kertas itu. Lalu merobeknya dengan sekuat tenaga. Terdengar suara sobekan kertas yang nyaring. Suara itu terdengar sangat memekakkan telinga di dalam ruangan yang hangat dan sunyi.
Tubuh Lu Jiuyuan jelas tersentak kaget. Jari-jarinya yang berada di kursi roda tiba-tiba mencengkeram erat. Aku hanya merobeknya beberapa kali hingga kertas itu menjadi serpihan. Lalu dengan santai kulemparkan ke udara. Serpihan-serpihan kertas itu berjatuhan seperti salju kecil di dalam ruangan. Berjatuhan di samping kursi roda Lu Jiuyuan. Bahkan beberapa serpihan jatuh di atas lututnya. Kau sudah gila, Lu Jiuyuan tiba-tiba menoleh. Matanya dipenuhi keterkejutan dan kemarahan yang tidak bisa ditahan. Juga ada sebersit kepanikan yang bahkan tidak ia sadari. Aku berjalan dengan santai ke hadapannya. Kedua tanganku bertumpu pada sandaran tangan kursi rodanya. Sedikit membungkuk, mendekatkan wajahku padanya. Jarak di antara kami sangat dekat. Sangat dekat sampai aku bisa melihat di pupil matanya. Terpantul bayangan diriku yang berpakaian berantakan. Seperti seorang berandalan. Lu Jiuyuan. Seumur hidupku, hal yang paling kubenci adalah urusan yang merugikan. Suaraku tenang. Tetapi tanganku mencengkeram dagu Lu Jiuyuan dengan kuat. Memaksanya untuk mengangkat kepala dan menatapku lurus. Kesepakatan awal kita sudah jelas, aku menyembuhkan kakimu. Kau memberiku jalan untuk hidup. Sekarang kakimu baru sembuh setengah. Dan kau sudah mau mengingkari janjimu. Tidak ada hal yang semudah itu di dunia ini. Lu Jiuyuan menatapku tajam. Suaranya sedingin es. Kediaman Markis sudah dihancurkan. Kebebasan yang kau inginkan sudah kuberikan padamu. Kalau aku pergi dari sini, di mana lagi aku bisa menemukan bendahara sebaik dirimu? Tinggal di kediaman pangeran yang luas ini bersama kakak dan pengasuhku. Menjalani kehidupan yang layak sebagai manusia. Itulah kebebasanku. Sen Qingqi. Lu Jiuyuan menggertakkan giginya saat memanggil namaku. Aku ini orang cacat. Musuhku ada di mana-mana. Siapa tahu suatu hari nanti aku mati mendadak. Kalau kau mengikutiku, tidak akan ada hari yang tenang untukmu. Aku meletakkan cangkir teh. Melangkah kembali lalu berjongkok di samping Lu Jiuyuan. Kali ini aku tidak punya niat jahat. Melainkan meletakkan telapak tanganku yang dingin. Di atas punggung tangannya yang selalu sedingin es. Lu Jiuyuan, saat pembunuh bayaran datang, aku tidak pergi. Saat keluarga Sen dibasmi, aku juga tidak mundur. Sekarang salju sudah mencair. Kau malah mau mengusirku, aku berhenti sejenak. Melembutkan suaraku, suatu hal yang jarang kulakukan. Aku pernah bilang, aku akan menjagamu seumur hidup. Tidak boleh kurang sedikit pun. Ruangan yang hangat itu menjadi sunyi senyap. Lu Jiuyuan menunduk menatap kedua tangan itu. Sepasang tangan ramping yang berada di atas punggung tangannya. Terlihat begitu kecil dan kurus. Tapi saat membunuh orang begitu kokoh bagai gunung, saat menguji racun. Juga tidak meleset sedikit pun. Jakunnya bergerak naik turun dengan cepat. Lalu dia membalikkan tangannya dan menggenggam tanganku erat. Genggamannya begitu kuat, seolah ingin meremukkanku hingga ke tulang sumsumnya. Dengan suara yang dalam, dia berkata, ini adalah jalan yang kau pilih sendiri. Nantinya, memohon ampun pun tidak akan ada gunanya. Aku pun balas menggenggam tangannya. Sudut bibirku membentuk senyuman tipis yang samar. Siapa yang akan memohon pada siapa, kita lihat saja nanti. 3 bulan kemudian, tumpukan salju di ibu kota telah lama mencair seluruhnya. Kediaman Markis Sen telah menjadi rumah terlantar. Rumput liar tumbuh subur setinggi setengah badan orang dewasa. Namun, halaman belakang kediaman Pangeran ke-9 justru penuh dengan kehidupan. Beberapa pohon kamelia kesukaanku sedang mekar dengan indahnya. Yang merah bagai darah. Dan yang putih sebersih salju. Di halaman, aku meletakkan kursi rotan dan duduk di dekat rumpun bunga. Sambil memegang segenggam kuaci. Seraya memberi perintah pada pemuda yang sedang berlatih pedang di kejauhan. Kakak laki-lakiku mengenakan seragam pengawal kelas 1 kediaman pangeran. Tangan kirinya yang kehilangan 3 jari. Sedang memegang pedang berat yang dibuat khusus. Inang pengasuh membawakan sepiring kue apel merah yang baru saja matang. Nona muda kedua, cepat kemari dan cicipi kue ini. Aku sekarang adalah permaisuri pangeran. Kakanda, turunkan pinggangmu sedikit lagi. Saat ini, dari ujung koridor terdengar suara decitan kursi roda di lantai. Bukan, itu bukan suara roda.
melainkan suara sepatu yang menapak di tanah, langkah kaki yang mantap dan kuat. Tanganku yang sedang memainkan kelopak bunga pun terhenti. Aku tiba-tiba menoleh ke belakang. Lu Jiuyuan hari ini mengenakan jubah panjang berwarna putih gading. Tidak lagi mengenakan jubah tebalnya. Dia tidak duduk di kursi roda, melainkan menggunakan tongkat dari giok hitam. Langkah demi langkah ia berjalan dengan sangat mantap. Meskipun gerakannya masih sedikit lambat, tetapi setiap langkahnya dipijakkan dengan sangat kokoh. Bunga kamelia hari ini mekar dengan sangat indah. Aku berdiri dan secara alami menggandeng lengannya. Ujung jariku bisa merasakan kekuatan otot di lengannya. Kakimu sudah tidak sakit lagi. Selama kau di sini, kakiku tidak akan sakit. Lu Jiuyuan menunduk dan berbisik di telingaku. Aku meliriknya. Lu Jiuyuan, akhir-akhir ini kau belajar kebiasaan buruk, ya? Belajar darimu. Lu Jiuyuan tertawa. Ini adalah senyuman pertamanya, yang sesungguhnya selama 10 tahun ini. Di kejauhan, kakandaku menyarungkan pedangnya dan menyeka keringat. Pengasuh sedang sibuk menyiapkan makan malam di samping. Sinar matahari senja menyinari seluruh halaman utama, memberikan bingkai keemasan pada setiap orang. Aku menoleh ke belakang untuk melihat. Kediaman pangeran ini pernah dianggap sebagai neraka oleh orang-orang di ibu kota. Lalu aku menatap pria di sampingku, yang pernah dianggap sebagai asura. Aku pernah berpikir, kalau seumur hidupku aku hanyalah genangan lumpur di pedesaan. Tetapi sekarang, aku tidak hanya berhasil mengakar di ibu kota ini, tetapi juga menjadi bunga yang paling berduri. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Lu Jiuyuan. Aku sedang berpikir, besok akan kembali ke kuil Dali, untuk melihat apakah Nyonya Sen dan Sen Yuejiao sudah benar-benar mati. Aku akan menemanimu. Lu Jiuyuan menggenggam erat tanganku. Dua orang berjalan beriringan, melangkah bersama menuju semak bunga kamelia yang sedang mekar. Di dunia ini, tidak ada seorang pun yang menjadi penyelamat bagi yang lain. Jikapun ada, itu karena kita berdua memilih pada saat-saat tergelap untuk menggenggam erat tangan satu sama lain, dan tidak akan pernah mundur.